Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih status anak di luar nikah menurut hukum. Oke, isu terkait kelahiran anak di luar nikah ini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat karena berdampak pada hak anak dan perlindungan anak, di mana anak yang lahir di luar pernikahan ini tuh seringkali menghadapi stigma sosial dan keterbatasan pengakuan hukum, terutama terkait nasab dan hak waris. Nah, kira-kira di sini anak di luar pernikahan menurut hukum itu statusnya bagaimana sih? Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam atau KHI itu menyatakan ada dua pengertian anak. Yang pertama itu anak yang sah dan anak di luar pernikahan. Anak yang sah itu anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Yang kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah, anak-anak yang lahir di luar ini sebagaimana ketentuan pasal 99 KHI itu dianggap sebagai anak di luar pernikahan. Nah, di dalam hukum Islam dan KUH Perdata, anak di luar pernikahan itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Selanjutnya, dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kira-kira menurut hukum Islam, status anak di luar pernikahan ini bagaimana ya? Dalam hukum Islam, anak di luar kawin itu hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak di luar nikah ini punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut itu tidak memiliki hubungan nasab dengan anak di luar pernikahan tersebut. Nah, nasab itu apa sih? Nasab itu adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Nah, status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua. Status hukum anak di luar pernikahan itu menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif, di mana anak di luar nikah ini bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan yang lainnya itu dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya itu adalah anak itu harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan pasal 284 KUH Perdata, dengan pengakuan maka status anak di luar nikah itu dapat diubah menjadi anak luar nikah yang diakui. Nah, hal tersebut itu harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya. Nah, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibunya itu yang menyatakan diri sebagai bapak biologis, atau orang asing itu dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, menurut sistem hukum bergulir Wetbook, asasnya itu hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Nah, dengan mendapatkan waris, berarti status anak di luar pernikahan ini telah berubah menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun, sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat pasal 284 KUH Perdata itu, karena tidak semua pengakuan itu dapat merubah status anak di luar pernikahan itu menjadi anak di luar nikah yang diakui. Nah, pengakuan tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan. Sini berbeda lagi nih dengan hukum Islam, di mana hukum Islam itu tidak mengenal adanya pengakuan, di mana status anak di luar pernikahan ini atau anak zina ya biasanya disebutnya itu, dia itu tidak bisa diubah menjadi anak di luar pernikahan yang diakui seperti dalam KUH Perdata yang tadi sudah dijelaskan. Anak di luar pernikahan ini hanya bisa menuntut nafkah hidup seperti biaya pernikahan saja. Nah, seiring berjalannya waktu itu adanya perkembangan hukum yang bisa menjawab bagaimana sih status hukum terkait anak di luar pernikahan ini. Selama ini kan anak di luar nikah itu hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya saja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, terus juga ada nih telah dikeluarkan juga putusan terhadap hal tersebut yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Nah, perkembangan hukum yang bisa menjawab terkait status anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan ini itu terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar itu terdapat dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam putusan itu tuh pada intinya menyatakan hubungan perdata anak di luar pernikahan itu tuh bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena adanya putusan MK tersebut, bunyi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pernikahan itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tidak semua anak juga itu kan diakui ya oleh ayahnya, ada juga yang mungkin tidak diakui, yang mana dampak tersebut itu bukan hanya dirasakan oleh anak hasil dua pernikahan tersebut, tapi juga dialami oleh ibu yang hamil di luar nikah tersebut, yang mana di sini tuh ibunya tuh sering mengalami tekanan psikologis seperti merasa malu, stres, depresi dan kecemasan akibat stigma-stigma sosial dan ketidakpastian di masa depan. Kondisi itu dapat menghambat pendidikan dan pencapaian cita-cita ibu muda tersebut, dimana yang harusnya dia itu bisa menjadi perempuan yang hebat, bisa berkarir, tapi karena masalah tersebut dan stigma-stigma yang masuk setiap harinya kepada dia itu membuat dia itu cenderung terhambat atau depresi atau cemas, stres karena rasa malu yang dia dapatkan. Baik teman-teman, segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait status anak di luar pernikahan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.